Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassyukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahabatihi wa atba'ihi wa man wala wa ala jami'i man ihtada wa ba'd. Al-Mukarram Al-Qadrutta Syekhuna Al-Fadil wa sahibu sahaha mudir ma'had al-ali dari dakwah irsyad Mengkoso hafizahullah ta'ala fi darain. Orang-orang tua kita jamaah masjid ad-dakwah Mengkoso, anak-anakku semua para santri, mahasantriwati sekolah tinggi dan ma'had ali, dan terkhusus kepada mahasantriwati kita dari angkatan kelima Ma'had Ali yang akan dilepas oleh Antegruta mengikuti rihla ilmiah di Mesir, Kairo, yang semua kami banggakan, kami doakan semoga saja perjalanannya dimudahkan oleh Yang Maha Kuasa hingga cita-citanya bisa tercapai seperti yang diharapkan atau lebih dari yang kita harapkan, insya Allah. Pada subuh hari ini, sebagaimana yang telah kami sampaikan kepada mahasantriwati akan dilepas, bahwa dijadwalkan untuk pelepasan pada hari Rabu. Ya, hari Rabu ini, ya seperti yang kita sudah maklumi, harinya Antegruta. Ya, segala kegiatan ilmiah diupayakan bertepatan dengan hari Rabu. Ya, atau hari Rabu itu lebih akrab dikenal dengan hari ilmu. Segala yang terkait dengan ilmiah itu disesuaikan sedapat mungkin dengan hari Rabu. Alhamdulillah, kesempatannya Antegruta untuk melepas anak-anakku semua, ya, sesuai yang kita harapkan pada hari ini. Ada beberapa hal yang kami perlu laporkan kepada Antegruta dan kita semua. Yang pertama, anak kita ini yang mau berangkat, ya, jumlahnya hanya 9 orang. Ya, mengingat ini adalah angkatan corona yang kemarin itu diterima pada tahun akademik 1442 Hijriah bertepatan dengan 2021 Miladiah. Jadi kita kemarin ini dilanda pandemik itu tahun 1920-21, ya, imbasnya sampai 2022, dan pas ini tahun 21 dan 22, ya, 41 dan 42, ya, sehingga mereka kemarin itu sedikit yang mendaftar, lalu juga prosedur atau persyaratan akademik untuk kelulusan di Ma'had Ali itu tidak bergeser dari yang sebelumnya, sehingga yang tersaring hanya yang 8 orang ini. Lagi-lagi prinsipnya memang kita di Ma'had Ali, ya, biasa kita pasangan tegur utama kita ia tutupan ritai di metona mega, ya, yang namanya ulama itu tidak pernah ditemukan berkumpul dalam jumlah yang banyak suatu waktu, suatu tempat. Kenapa? Ulama itu adalah warasatul anbiya, sementara Nabi itu tidak pernah berkumpul banyak dalam suatu waktu, dalam suatu tempat. Jadi penerimaannya kita tidak masif sebagaimana pendidikan tinggi konvensional yang lain. Nanti setelah ini tahun akademik berikutnya 1443 baru normal penerimaan kita 20 orang, dan untuk tahun ini kita targetkan 30 orang.
Hanya saja yang 30 ini ya setengah beasiswa dan setengah non beasiswa supaya ada nilai kompetitifnya ya. Yang setengah non beasiswa itu masih berpeluang untuk mendapatkan beasiswa kemudian kalau nanti prestasi akademiknya itu bersyarat hafalan Qur'annya, prestasi akademiknya dan kerajinannya ya. Ini sebagai bahan sosialisasi untuk anak-anakku semua bisa menyampaikan, karena saat sekarang ini di Ma'had Ali sudah memasuki gelombang kedua rekrutmen santri baru untuk tahun akademik 1445 Hijriah atau angkatan ke-9 ya. Lalu programnya ini akan berangkat ke Mesir ya. Kita berhitung karena keberangkatannya di akhir Sya'ban, sudah fix kemarin. Jadi Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, melintasi 4 bulan ini. Sya'ban, Ramadan, Zulqa'dah, Syawal, Zulqa'dah ya. Jadi 4. Nah, sekalipun akumulasinya itu tidak persis 4 bulan, tapi melintasi 4 bulan ini. Terhitung perjalanan akademiknya itu 4 bulan. Oleh karena programnya ini sebenarnya adalah program semester pendek. Jadi Ma'had Ali di akhir tahun itu semester 8-nya itu di luar negeri. Antegrota sudah menetapkan itu adalah agenda rutin ya, yang dipatenkan setiap tahun. Hanya saja luar negerinya ini tidak mesti di Mesir ya. Tidak mesti di Mesir oleh karena pertama, alhamdulillah akses kita di Mesir sejak dibangun oleh Andre Gruta hingga hari ini, rasa-rasanya Mesir dengan Mangkoso itu sudah sangat dekat sekali. Ya, sudah sangat dekat sekali Mesir dengan Mangkoso. Rasa-rasanya seperti ya Makassar dengan Mangkoso saja. Saking banyaknya santri kita morak-marik, mondar-mandir, Mangkoso Mesir, Mesir Mangkoso. Ya. Mungkin baru saja dilihat di Mangkoso, sudah ada lagi di Mesir. Nah, kemarin saya kontak lagi salah satu alumni kita, tiba lagi di Jakarta dari Mesir. Begitu dekatnya rasanya akses antara Mangkoso dengan Mesir. Sehingga ke depan kita lagi akan buka jaringan yang lain, insya Allah rencana ke Yaman ya. Yaman kita akan bangun akses ke Yaman itu Yaman Selatan ya, yang dikenal dengan Biladul Aulia, tepatnya di Hadramaut. Nah, di situ ulama-ulama Sunni banyak berdomisili di Hadramaut ya. Dan salah satu murabbinya alumni pertama Jami' Wasatiyah sekarang ini ada di Ma'had Ali yang sementara murabbi dalam daurah persiapan berangkat ke Timur Tengah. Dan anak-anak Ma'had Ali yang tidak bertugas di bulan Ramadan ini diharapkan untuk tinggal takhasus seperti anak-anak kita di Madrasah Aliyah, PDF, nah, putra-putri yang mempersiapkan dirinya untuk masuk di Ma'had tahun ini dan untuk berangkat ke Timur Tengah. Ini dibukakan daurah Ramadan, ya, daurah persiapan. Semoga bimbingannya bisa intens. Kalau sebelumnya banyak yang berangkat ke Kediri, mengikuti bimbingan persiapan berangkat ke luar negeri, maka ini murabbinya Kediri kita sudah bawa ke Ma'had Ali, dan intens di dalam bulan Ramadan ini memberi bimbingan persiapan masuk ke Ma'had Ali, masuk ke perguruan tinggi di Mesir, kemudian Yaman, kemudian Saudi, dan bahkan ke Turki. Itu ada aksesnya sampai ke sana. Link itulah ke depan insya Allah kita akan bangun untuk melebarkan jaringan internasional kita. Saya teringat Andre Guruta pada saat saya masih baru memasuki selesai ospek di sekolah tinggi ya, sekitar 30 tahun yang lalu. Beliau ada menyampaikan bahwa dulu yang namanya ulama plus orang yang
memiliki kemampuan mengantar dakwanya dalam bahasa Indonesia. Ya. Sekarang ya, plus itu tidak cukup bahasa Indonesia, mesti dibekali oleh bahasa internasional, Arab atau Inggris. Ya, Arab atau Inggris. Ya, baru ada nilai plusnya. Ini sejak dini hari ya kita persiapkan anak-anak kita di Ma'had. Semoga mereka ke depan nanti ya, nilai plusnya itu mampu menyampaikan dakwanya dalam bahasa Arab dan juga bahasa Inggris. Ini antara lain tujuan kita mencetak ulama plus ke depan yang bisa berkondisi dengan situasi yang mereka hadapi pada masanya, sehingga ya alumni-alumni kita bisa berkompetisi dengan alumni-alumni dari pendidikan tinggi ternama yang lain di Indonesia ini, insya Allah. Olehnya itu, pada hari ini mari kita mengikuti secara seksama pelepasan dan doa yang akan diantarkan langsung oleh Andre Geruta ya, melepas keberangkatan anak-anak kita rehla ilmiah sekaligus tahqiqur risalah, menulis skripsi di Timur Tengah, dan insya Allah mereka ini kita sudah bangun link ke Darul Ifta. Darul Ifta itu pendidikan tinggi kader ulama yang ada di Mesir, bernaung di bawah Al-Azhar. Di antara dosen-dosennya nanti Darul Ifta ini akan juga membimbing anak-anak kita yang akan dilepas hari ini, dan sudah ya, terbukti angkatan pertama atau angkatan keempat tahun lalu itu sudah sukses menyusul angkatan kelima tahun ini. Semoga lebih sukses lagi, insya Allah. Kepada Al-Mukarram Al-Geruta ila fadilatihi falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa man wala. Anakku semua, subuh hari ini adalah subuh yang bersejarah bagi Ma'had Ali. Khususnya tentunya bagi anak-anakku yang akan berangkat ke Kairo. Hal ini saya ingat berawal dulu ketika kami baru kembali dari Kairo bersama dengan gurunda kalian Al-Ustaz Abdul Wahab Zakaria
Ketika itu pesantren mengadakan acara syukuran dengan ketibaan kami dari Kairo. Di dalam kompleks. Di situ ada gedung lama yang sudah diruntuhkan. Yang waktu itu dijadikan sebagai tempat pertemuan, tempat acara. Di situ diadakan acara syukuran kedatangan kami berdua dari Kairo. Kalau tidak salah ingat, potong sapi dua ekor. Di situ saya sampaikan bahwa kita akan jadikan Mangkoso ini sebagai pintu gerbang Kairo. Kita akan jadikan Mangkoso ini sebagai pintu gerbang Kairo. Diawalilah dengan pengiriman sedikit demi sedikit, itu awalnya. Yang sekarang ini alumni Mangkoso adalah yang terbanyak di Kairo di antara seluruh alumni DDI di Indonesia yang ada di Kairo. Mengapa Kaironya? Saya teringat waktu balik dari Kairo, singgah di Jakarta, saya pergi ke kantor dari Saudi itu, yang dari Saudi, yang punya lembaga pendidikan. Di situ saya ketemukan dengan teman saya waktu di Kairo, teman akrab, seorang Jawa dari Pati. Itu teman yang paling akrab dengan saya, mahasiswa Jawa. Ada yang lainnya dekat dengan orang-orang Bugis, dengan kami. Dari Pekalongan, namanya Lukman. Karena dekatnya sama teman-teman dari Sulawesi sampai teman-temannya dari Jawa memberikannya nama Lukman Bugis. Padahal Jawa Tulen. Dan ketar sekali kalau ngomong, mentok betul bahar anunya, langgam Jawanya itu, dialek Jawanya. Tapi secara pribadi yang paling dekat dengan saya itu namanya Miftah Sulaiman. Di mana kerja di kantornya ini yang punya lembaga pendidikan Saudi Arabia di Jakarta. Kalau tidak salah, Ustaz Said.
Di Makassar itu LC-nya dari situ. Di situ saya ditawari beasiswa untuk dikirim ke Madinah. Hanya mereka meminta agar kurikulum kita ini diterjemahkan dalam bahasa Arab, baru dikirimkan ke sana. Hanya saya berpikir, karena pemahaman yang belajar di Madinah umpamanya tidak pas betul dengan pemahaman yang dianut oleh masyarakat kita di Indonesia. Yang pas betul itu memang yang dari Azhar. Yang dari Azhar. Oleh karena itu saya tidak lanjuti ini permintaan mereka. Makanya setelah kembali tiba di tanah air, diadakan acara syukuran, selamatan, itulah saya sampaikan bahwa kita mau menjadikan Mangkoso sebagai pintu gerbang kayak. Nah itulah terbukti bahwa mahasiswa dari Sulawesi, khususnya dari DDI, yang paling banyak adalah dari Mangkoso. Nah dengan adanya lagi pengiriman-pengiriman seperti ini, tentu ini lebih memperkokoh lagi, lebih memperkuat lagi, lebih mempertegas lagi yang saya katakan bahwa kita Mangkoso adalah pintu gerbang Kairo. Saya dengar cerita dari Andre Guruta Sanusi Baco. Beliau itu berangkat pada tahun 63. Ada 3 peristiwa penting yang terjadi dalam kaitan dengan DDI. Tahun 63, Andre Guruta Mbokdale keluar dari hutan. Beliau masuk hutan tahun 55. Delapan tahun di hutan. Tahun 63, Andre Guruta, Haji Abdul Qadir Khalid, itu alumni pertama Mangkoso, tiba dari Kairo. Aslinya dari Batu Putih, seangkatannya Guruta, angkatan pertama di Mangkoso. Itulah alumni Mangkoso yang pertama dari Kairo. Andre Guruta
Haji Abdul Qadir Khalid, MA, kalau tidak salah 3 MA-nya. Bertempat tinggal di Makassar, tapi sayangnya beliau itu tidak punya anak, sehingga meninggal dunia. Nggak tahu lagi bagaimana nasib kitab-kitabnya itu. Saya pernah sampaikan kepada beliau, saya ke rumahnya meminta beliau itu menulis dan itu kitab-kitabnya bagaimana. Hanya beliau itu bukan orator, bukan singapodium. Kalah dengan Andi Gulta, Haji Abdurrahman Matamun, atau Haji Abdurrahman Bone. Beliau itu lebih hebat kalau pidato. Tapi Gulta ini enggak. Pidato hanya seperti cerita kalau pidato. Sehingga paling pas untuk dijadikan gudang, tempat menimbang oleh ustaz-ustaz yang ada. Jadi tahun 63 Ande Gurta Ambok Dale keluar dari hutan. Tahun 63 Ande Gurta Qadir Khalid pulang dari Kairo. Dan tahun 63 Ande Gurta Sanusi Baso berangkat ke Kairo. Ada lagi acara di Mangkoso waktu itu, di gedung MWB yang sekarang menjadi SMP. Dulu itu awalnya disebut ya Sekolah Makun Raya. Sekolah Makun Raya, disitulah gedung pertamanya Putri. Gedung pertama yang dibangun di Mangkoso ini ialah yang di sini, di samping sebelah utara masjid. Karena masjid dulu kecil, sampai bisa ada berdempetan di sebelah utaranya ada gedung. 3 lokal. Lokal yang paling timur berhadapan pintunya dengan kolam masjid. Itu gedung pertama dibuka. Lalu dibuat ini yang menjadi SMP sekarang. Nah itu juga ya kecil. Itu disebut dulu Sekolah Makun Raya. Nah itu merupakan gedung pertama untuk perempuan. Alhamdulillah, alumni kita di Kairo sekarang ini sudah mencapai ratusan itu. Sudah mencapai ratusan. Selaku mahasiswa. Yang setiap tahun ada saja yang selesai. Sisa perlu didata. Didata. Dan untuk ikatan alumni DDI yang ada di sana, khususnya alumni Mangkoso, supaya mengarahkan yang selesai untuk datang kembali ke alma mater untuk memperkuat pembinaan kita di sini. Karena semakin banyaknya santri itu menghendaki pula semakin banyaknya pembina.
sehingga ya sangat dibutuhkan mereka-mereka yang memang selesai. Jadi tentu bisa saja sambil mengabdi di sini, bisa sambil melanjutkan S2-nya, apakah di Parepare atau di Makassar. Dan kalau memungkinkan nanti kita buka S2-nya di sini kan bisa seperti itu, bisa mempercepat. Nah, dengan berangkatnya lagi ini rombongan Ashabus Tis'ah. Nah, insya Allah yang penting ingat, innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Hak seseorang itu sebatas niatnya. Dengan apa memang niatmu, itulah hakmu. Selain daripada niatmu bukan hak. Jadi kalau memang betul-betul niatnya adalah untuk memperluas, menambah, memperdalam ilmunya, maka fokuslah di situ. Dan ulama-ulama di sana itu enak. Nah, mereka itu rata-rata dermawan dengan ilmunya. Asal saja kita hubungi dengan baik. Apalagi sekarang kan sudah ada pembina-pembina kita sekarang yang memakai beasiswanya itu Pak Sarifudin. Berangkat ke sana dibiayai oleh itu, termasuk pimpinannya Hidadia, Ketua STAI, termasuk juga direktur dari PDI Pusat. Jadi semakin banyaklah kalian di sana. Teringat dulu, saya berangkat sendirian. Ya Allah, berangkat sendirian, pengalaman pertama ke luar negeri. Dari Makassar ke Jakarta naik kapal Gunung Jati, kapal laut. Adalah itu kapal haji, mengantar jamaah haji pulang kosong ke Jakarta. Itu yang saya ikuti. Dan lucunya ada famili di Makassar, ya penjual kasur, dikasih saya kasur. Ini kasur, bawa. Kenapa? Waktu itu jamaah haji dibekali dengan kasur oleh pemerintah. Namanya Sahara. Ada kasurnya, ada berasnya, ada sembakonya oleh pemerintah. Maka ini berpikiran ini mau ke luar negeri perlu juga kasur. Penjual kasur di Jalan Irian. Ya Allah. Saya bawalah kasur itu naik Gunung Jati. Nanti di Jakarta naik pesawat Singapura ke Singapura. Bawa lagi kasur itu. 2 potong bawaan saya, yaitu koper dengan kasur. Di Jakarta, di Singapura pindah pesawat.
naik pesawat Kuwait, bawa lagi kasur itu, bermalam lagi di Kuwait. Nanti besok paginya, hari Jumat, tanggal 26 Maret tahun 71, baru berangkat dari Kuwait ke Kairo. Ikut kasurnya. Tiba di Kairo, di bandara, saya tanya petugas di situ, berapa bayar taksi? Saya memakai bahasa Arab. Ya, memakai bahasa Arab, tapi mereka senyum-senyum mendengar saya bicara. Wah, padahal saya sudah timbang-timbang, rasanya benar ucapan saya ini. Ya, saya katakan, bika ada pak taksi min hina ila safar Indonesia. Senyum-senyum. Saya tanya, Rimaza terhakun? Makin tertawa. Tiraco ya. Apa bilangnya? Lugatak po awi. Itu bahasa di sana. Lugatak po awi. Maksudnya bahasamu tinggi sekali. Itu mereka lucu mendengar kita bahasa Arab, bahasa pusat. Po itu paukah. Maksudnya Ali. Lalu diberitahu bahwa itu ada neteran. Keluarlah, bawa kasur, ikut terus. Kasur ini setia. Sampai ke kedutaan, itu ya pagi Jumat. Di situ melapor sama satpamnya di situ, penjaga posnya. Ya, si mana katanya, ini kau punya barang di sini. Saya perlihatkan, saya punya surat. Suratnya di Gruta Sanusi Baco untuk temannya dulu di Kairo. 2 orang, Ahmad Kampi dengan Khalid Lasini. Ternyata Khalid Lasini sudah pindah ke Spanyol, sisa Ahmad Kampi. Ya, disuruh carilah itu, keluar. Saya perlihatkan surat itu. Kemudian bilangnya, tunggulah di sini sampai saya keluar, nanti kita sama-sama salat Jumat. Persis di depan kedutaan itu, di situ ada masjid. Ya, di situ hanya ya apartemen, tapi lantai bawahnya dijadikan masjid. Situlah salat Jumat. Baru dinaikkan di mobilnya, kasur dengan koper, jalan mobil itu. Ternyata rumahnya tidak jauh dari kedutaan, bisa jalan kaki. Ya, mungkin ya sekitar 100 meter rumahnya dari kedutaan. Ya, kasih masuklah, dikasih 1 kamar, kamu di sini. Dibawa lah kopernya dengan kasurnya. Malam-malamnya, tengah malam, ada bunyi yang tidak enak saya dengar. Bunyi yang angker. Apa ini? Saya kira itu setan. Ini bahaya rumah ini. Ada setannya ini. Pelan-pelan saya buka jendela, melihat keluar. Ternyata himar. Betul-betul inna angkar aswati la sautul himar. Bahwasanya suara yang paling angker adalah suara himar. Itu kata Al-Quran. Lalu, ya besoknya
Yang pertama saya beli itu adalah peta kota Kairo untuk melihat di mana posisi saya dan di mana nanti posisi ya tempat kita berurusan. Saya pelajari. Dan dari sini mengakibatkan saya cepat sekali menguasai itu lokasi-lokasi di kota Kairo. Saat waktu itu urusan kita Masya Allah. Sekarang ini anakku Rena pertama berangkat rombongan. Visa sudah siap, baru berangkat. Kalau saya dulu itu nanti di Jakarta baru mengurus paspor. Ada paspor baru lagi mengurus visa. Dan dikasih visa turis hanya 1 bulan. Padahal mau belajar. Karena apa? Karena berangkat bukan beasiswa. Berangkat bukan beasiswa sampai menghadapi masalah-masalah di sana. Dan termasuk beasiswa ya kuliah, nanti di sana baru diurus semua. Sekarang ini anak-anak kita sudah enak karena semuanya sudah beres di sini baru berangkat. Jadi sisa di sana langsung saja penempatannya sudah ada, langsung belajar. Kalau dulu itu, nanti di sana semuanya baru diurus. Nah sekarang kalian, lain pula ceritanya ini. Bagaimana kalian di sana memperbaiki susunan skripsinya. Supaya betul-betul ya itu bahasanya yang menurut uslub Arab, artinya menurut ya bagaimana langgam bahasa Arab, karena sering kita menulis itu gaya bahasa kita yang mempengaruhi tulisan kita, di mana ada beda dengan gaya bahasa Arab. Nah nantilah di sana diperbaiki, ya dan insya Allah Tuhan berikan kemudahan untuk itu. Apalagi di sana, ya sudah banyak postingannya Ustaz Agus dikirim, ketemunya dengan ini, ulama-ulama di sana, dan bimbingan-bimbingan itu. Insya Allah kalian akan mendapatkan kemudahan, kita doakan. Ya, kita doakan untuk itu. Nah, dalam hal ini pertama yang kalian jaga keamanan, keselamatan. Karena ketika di Gruta Sanusi Baco yang naik kapal laut ke Mesir, standar di Suez, ada tertulis di pelabuhan Suez, ya man dakhala Misra misluka kasir. Wahai orang yang datang ke Mesir, wahai orang yang masuk ke Mesir, orang seperti kamu di sini banyak. Artinya apa? Kalau kamu datang sebagai orang berilmu, di sini banyak orang berilmu. Tapi kalau kamu datang sebagai orang bodoh, di sini juga banyak orang bodoh. Kalau kamu datang sebagai orang baik-baik, di sini banyak orang baik-baik. Tapi kalau kamu datang sebagai orang jahat, di sini juga banyak orang jahat. Aja itu dengan kata-kata itu, ya man dakhala Misra misluka kasir. Oleh karena itu, maka pertama, dalam setiap situasi jaga di mana selamatnya, ya di mana. Ini Profesor Dr. Husaimah Yanggo almarhumah itu sering sekali menjadi main-mainan tukang copet di sana. Ya, teman saya dulu, ya Ustaz Basri Daud, putranya Deguta Daud Ismail, biasa juga kecopet. Saya pernah 3 kali dicoba, tapi tidak pernah berhasil. Ya mungkin itu karena pernah belajar bela diri di sini sebelum berangkat. Waktu masih di sini sehingga ya mata itu jeli.
cepat bisa menanggapi gerakan-gerakan orang. Nah, sampai 3 kali dicoba, tapi tidak pernah berhasil. Dan yang terakhir itu, ya saya berikan bogem, ya dikasih bogem, ya mesin-mesinnya bogem, kasih pajak guru. Itu yang terakhir itu, sampai tidak sampai halte, dia melompat keluar dari base. Itu pakai kacamata, kacamatanya jatuh. Sampai datang itu kernet di situ melihat. Ditanya saya, ini kamu punya? Bukan, itu punya tukang copet. Nah, dimasukkan dalam tasnya. Baru teriak dari belakang, tancap. Ini pertama keselamatan. Bagaimana yang selamat itu menempatkan barang-barangmu, apamu, dirimu juga. Kemudian yang kedua, kesehatan. Ialah kesehatan. Bayangkan, kalau orang sakit, tidak ada program yang bisa jalan. Nah sekarang ini musim dingin, jadi persiapkan pakaian tebal. Pakaian tebal. Kalau puncak musim dingin itu di sana berapa lapis kita pakai baju kos di dalam, ya singlet dengan celana pendek di dalam, baru di luarnya itu ada lagi namanya celana monyet, ya itu ya baju kos leher bundar dengan panjang, dan celananya celana panjang juga, ya terdiri dari kain katun tebal, itu lagi dipasang. Sudah itu baru pakai baju biasa. Sudah baju biasa ada lagi dipakai rompi. Di luar rompi baru dipakai jas atau jaket. Dan kalau malam ada lagi mantel. Kalau malam kamu sendiri, pokoknya dipaksa kau menjadi orang gemuk. Kalau musim dingin, ya. Dan memang biasa bertambah timbangan badan. Kenapa? Karena kalau musim dingin, pokoknya enak makan, selalu mau makan. Ya, dan memang perlu untuk menangkan hawa dingin. Beda kalau musim panas, tidak ada nafsu makan, hanya nafsu minum. Sehingga berat badan juga kurang. Jadi dua macam berat badan di sana itu, ada kalanya berat, ada kalanya ringan. Kalau musim dingin berat, kalau musim panas ringan. Dan ini Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah akan mendapati nanti ya masuk awal musim panas. Tapi sekarang ini masih dingin. Februari dingin, Maret sudah mulai bergeser. April sudah sedikit panas. Itu di sana. Jadi kalau ada foto-foto dikirimkan ya mahasiswa kita, alumni kita di sana kemari, ketahuan itu. Dari pakaiannya kita kenal, oh ini musim dingin berfoto, ini musim panas berfoto. Kalau memakai seperti ini berarti itu musim panas. Musim panas. Jadi pertama keamanan, keselamatan, kedua kesehatan. Ya, kesehatan. Ya, makanlah di sana apa yang dimakan orang. Dan di sana kena Ramadan, Sya'ban, Ramadan. Kalau orang Mesir itu cukup mereka itu sahur dengan roti. Kalau dengan roti ditambah zabadi. Apa itu zabadi bahasa Indonesianya itu? Itu susu kental itu apa? Susu kental yang agak kecut dimakan. Sampai dulu Ahmad Bamid
dikira susu basi. Ini orang Mesir bagaimana dikasih kita susu basi, kalau memang begitu rasanya. Ya, zabadi. Mereka dengan itu, dengan full cukup mereka untuk sahur. Ya, kalau kita dulu di asrama, ambil itu, dinaikkan ke atas kamar, lalu kita masak. Jadi itu hanya dimakan ya untuk dipakai memasak. Kalau dulu kita punya pekerjaan begitu. Karena kita harus selalu dengan nasi. Padahal orang Mesir itu besar-besar hanya dengan roti. Besar-besar hanya dengan roti. Jadi sesudah ini maka ya perhatianmu adalah tujuanmu ke sana untuk apa? Tujuanmu ke sana untuk apa? Aturlah waktumu. Aturlah waktumu. Ya. Dan ada di sana teman-teman yang bisa mengarahkan, apalagi sudah ada di sana macam Dr. Agus. Insya Allah. Ya. Bisa kalian itu lebih mudah dibanding dengan ketika macam saya dulu di sana. Ya. Jadi bergeraklah sesuai dengan niatnya, betul-betul, sehingga kamu akan mendapatkan bimbingan di sana dari ulama-ulama. Nanti ya, anunya, risalahnya itu, skripsinya itu betul-betul sudah skripsi yang Arabi, ya, yang dialek Arab, ya, gaya Arab, ragam Arab. Ya. Jika seandainya ini tambah 1 bulan lagi, bagaimana? Maka langsung haji. Langsung haji. Soalnya kalau seperti pengalaman kami dulu, kita yang di sana berangkat haji itu tidak seperti di sini pakai kota-kota, tidak. Pokoknya mau berangkat, pergi saja ke kedutaan, minta visa, berangkat. Nggak tahu sekarang, tapi masa kita dulu begitu saja. Jadi dulu itu ketika jamaah haji di sini masih memakai paspor coklat khusus untuk haji, kita di sana hanya memang dengan paspor internasional, paspor hijau, itu yang kita pakai. Itu pokoknya itu dibawa saja ke kedutaan Saudi Arabia, minta visa, dikasih. Tapi teman-teman dulu gayanya bagaimana? Ramadan sudah berangkat. Ramadan sudah berangkat. Kenapa? Karena kalau Ramadan hanya memakai visa umrah. Visa umrah ya murah harganya. Kalau visa haji mahal harganya. Jadi ini disiasati berangkat Ramadan, ya naik kapal laut, tinggallah di sana sampai Lebaran. Apabila sudah Lebaran, sudah masuk musim haji di sana itu tidak ada lagi pemeriksaan. Ya, jadi dengan visa umrah langsung haji mereka itu. Ya. Saya dengar bahwa Arab Saudi ini sudah berpikiran ekonomi sampai visa-visa itu dijual mahal, baik visa umrah apalagi visa haji. Ya, ini sampai Zulkaidah, wah coba sampai Zulhijjah langsung haji, masya Allah. Ya, ya. Ini bisa umrah baru pulang. Bisa umrah baru pulang. Soalnya tidak banyak biayanya itu dari Kairo ke Jeddah itu, ya bisa naik kapal laut, itu murah naik kapal laut. Jeddah ke Kairo persis Makassar Jakarta. Kalau kita naik kapal laut 2 malam, naik pesawat 2 jam, persis ya, persis Makassar Jakarta. Ya. Daripada kalau dari Indonesia baru mau berangkat, ya. Ya. Tentu di sini memerlukan tambahan biaya, jelas. Memerlukan tambahan biaya. Ya, mari kita doakan.
Coba kalian utamanya yang akan berangkat ikut dengan bacaan doa saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma bika nasta'inu wa alaika natawakkalu. Allahumma zallil lana umurana wa sahhil alaina masyaqqata safarina warzuqna minal khairi aksara mimma natlubu wasrif anna kulla syarrin. Rabbana syrah lana sururana wa yassir lana umurana. Allahumma inna nastaghfiruka wa nastaudiuka anfusana wa dinana wa ahlina wa akaribana wa kullama an'amta alaina wa alaihim bihi min akhiratin wa dunia. Fahfadna ajma'in min kulli su'in ya karim. Fahfadna ajma'in min kulli su'in ya karim. Fahfadna ajma'in min kulli su'in ya karim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.